Semua sehat? Amin. Baik ibu-ibu, terima kasih. Di sini mengucapin terima kasih banyak atas kehadiran ibu-ibu semua yang telah meluangkan waktunya hadir pada pertemuan hari ini. Seperti biasanya kita akan melaksanakan P2K2. Di sini ibu-ibu masih semangat? Baik, ibu-ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita atau materi kita pada hari ini, bagaimana kalau kita tepuk P2K2 dulu? Ya, ya Bu ya. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, terima kasih. Ya, bahwa saya akan jelaskan di sini. Kemarin kita sudah mempelajari mendukung sehari-hari ibu hamil, karena kenapa? Itu sangat penting ibu ya. Saya akan review kembali bahwasanya kebersihan ibu hamil itu sangat penting bagi kesehatan janin. Karena kenapa? Ketika ibu hamil tidak sehat atau tidak bersih, maka akan terganggu pertumbuhan janin yang ada di perut ibu, sehingga akan terjadinya besar kemungkinan akan terjadinya penyakit stunting. Baik, ibu-ibu, saya mau tanya, itu janji dirinya sudah dilaksanakan di rumah atau gimana ibu-ibu? Sebelum kita masuk di materi kita, saya mau tanya, janji diri sudah dilaksanakan? Sudah? Oh, ada yang belum. Kenapa? Ayo coba sharing dulu kenapa belum dilaksanakan. Oh, benturan dengan waktu ya. Ya. Baik, terima kasih ibu. Memang betul bahwa itu mungkin saya kesibukan juga, mungkin ibu-ibu juga terlalu sibuk dengan aktivitas ibu-ibu sehari-hari. Tapi di sini saya mau ingatkan sekali lagi sebagai pendamping bahwasanya janji diri itu sangat penting, karena janji diri itu merupakan konsisten ibu-ibu untuk melaksanakan kepada keluarga ibu-ibu. Kenapa? Inilah pertemuan seperti inilah, karena ini merupakan wadah, jadi tempat dimana kita saling mengingatkan untuk menjadi apalagi ibu-ibu hamil ya, untuk janinnya, pertumbuhan janinnya, supaya janinnya itu tidak stres, tidak pertumbuhannya tidak terganggu, sehingga nanti bisa lahir secara normal dan cerdas dan sehat seperti yang kita inginkan. Jadi janji diri itu merupakan konsisten kepada ibu-ibu, komitmen ibu-ibu untuk melaksanakan, dan itu wajib dilaksanakan. Ibu-ibu ya, nanti kembali di rumah dilaksanakan ibu-ibu ya. Nanti kan seiring dengan waktu ibu-ibu ya. Ya. Baik. Pada kali ini atau pada kesempatan hari ini ibu-ibu, kita akan mempelajari modul 3 ya. Materi pada hari ini kita akan fokuskan pada modul 3, yaitu pencegahan dan penanganan stunting untuk kesejahteraan ibu hamil atau ibu atau kepada janin. Dan kita masuk pada fokus pada sesi keempatnya. Kan ada 4 sesi ya modul 3. Jadi kita lebih fokus pada sesi keempat, yaitu mendukung ayah dan ibu memberikan stimulasi pada janin. Ya, mendukung ayah dan ibu memberikan stimulasi pada janin. Baik, ibu-ibu semua, terima kasih. Masih fokus ya ibu-ibu ya. Baik, di sini ibu-ibu, saya mau tanya, stimulasi itu apa ibu-ibu? Ada yang tahu? Dorongan, ya bagus, Ibu Intan, aktifnya luar biasa. Di sini saya akan jelaskan bahwa stimulasi itu apa. Di sini stimulasi itu merupakan rangsangan yang dilakukan oleh orang tua sejak janin dalam kandungan sampai anak lahir, yang bertujuan untuk merangsang semua sistem indera seperti pendengar, penglihatan, perabaan, pembuaan, pencapaian, termasuk gerak kaki dan jari-jari tangan, serta mengajak komunikasi. Nah, itulah stimulasi seperti yang ibu katakan tadi. Memang itu betul semua, bahwa stimulasi itu merupakan rangsangan yang harus diberikan kepada janin atau kepada
ibu hamil supaya apa? Anaknya itu nanti pas lahir dia akan sehat dan cerdas sesuai dengan harapan orang tua atau sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Contohnya ibu-ibu di sini udah pernah memberikan stimulasi berupa tadi kata Ibu Intan itu mengelus-elus perutnya, mengajak ngobrol, bernyanyi. Tapi di sini saran saya untuk bernyanyi, untuk mengajak anak atau stimulasi bernyanyi di sini ibu jangan musik-musik yang keras karena janinnya pun nanti di dalam perut ibu akan terganggu. Ya ibu ya, mengerti semua ya. Di sini bahwa tidak boleh stimulasi yang keras-keras yang membuat itu tidak boleh dilakukan pada si janin atau si ibu hamil. Karena memberikan stimulasi itu pada dasarnya itu memberikan kasih sayang, untuk memberikan kenyamanan supaya anaknya damai. Contohnya gini lah, ada pernah yang memberikan stimulasi pada saat melahirkan. Saya mau tanya dulu, ibu-ibu sudah pernah memberikan stimulasi pada bayinya? Sudah? Gimana? Dielus-elus? Ngobrol? Ya sudah ya, mungkin hampir semua sudah, karena sudah. Gak mungkin lah ibu-ibu di sini tidak ada bayi ataupun di rumah, kan gak mungkin, karena PKI itu kan harus salah satunya programnya adalah pemberian komponen kesehatan. Jadi ibu-ibu pendidikan, jadi ibu-ibu juga harus berarti sudah pernah memberikan stimulasi walaupun belum semua stimulasi seperti apa. Jadi makanya pertemuan seperti ini jadi menambah wawasan ibu-ibu di rumah supaya lebih tahu, lebih cerdas dan memberikan stimulasi kepada bayi supaya anaknya nanti sehat, cerdas dan sesuai dengan impian yang kita mau. Oke? Contohnya gini lah, mungkin pernah ya kalau hamil ya ibu-ibu di rumah, ayah itu memberikan yang ibu inginkan semua, memberikan kenyamanan dalam bentuk mendengarkan musik-musik, mengajak ngobrol halus, mengajak di luar, sehingga ibu itu nanti bisa rileks, nyaman, damai, tidak ada beban. Jadi ibu pernah merasakan, pernah dimanjakan seperti itu suami di rumah pada saat hamil? Sebagian ya? Iya, itu efeknya itu sangat bagus karena peran ayah juga di sini sama ibu hamil sangat-sangat peran aktif. Karena pemenuhan gizi ibu hamil itu sangat diperhatikan oleh ayah. Kenapa? Karena begitu juga janin. Sebaliknya, ibu juga harus memperhatikan janinnya supaya janinnya itu tidak stres, memberikan kasih sayang, dia merasakan apa yang ibu rasakan. Nanti sebaliknya juga dia akan ada feedback dari janinnya. Gimana ibu-ibu kalau memberikan mengelus-elus perutnya, mungkin ayah mengelus-elus perut ibu, terus bentuk apa yang anak lakukan nanti atau timbal balik dari ngelus-elus itu seperti apa? Menendang-nendang kan? Nah itu ibu Intan tahunya itu menendang-nendang. Dia itu bahasanya dia itu senang, pengen dilakukan seperti itu karena kenyamanan, karena ibu bahagia, anaknya pun sehat, ya. Baik, ibu-ibu di sini semua mungkin sudah tahu stimulasi dan di sini yang akan kita paparkan di sini saya akan bagi 3 kelompok ibu-ibu. Saya akan bagi kelompok 1. Di sini nanti yang harus kita jawab bahwa stimulasi apa yang dilakukan pada bayi atau janin, ya, pada janin, pada ibu hamil. Ya, di sini ada 3 stimulasi. Di sini ada 3 kelompok maksudnya. Kelompok 1 adalah umur 1 sampai 3 bulan. Stimulasi nanti stimulasi apa yang diberikan pada saat kepada janin atau pada ibu hamil. Nanti perwakilan kelompoknya nanti akan mempresentasikan tiap-tiap kelompok. Ya. Kelompok 1 di sini umur 1 sampai 3 bulan. Yang di tengah kelompok 2 yaitu 4 sampai 6 bulan
Dan kelompok sebelah kanan saya itu eh, kelompok C, yaitu umur 4 sampai 6 tahun. Ya Ibu ya, di sini yang menjadi tugas kita di sini adalah stimulasi apa yang diberikan pada saat umur seperti itu, ataupun pada yang diberikan ibu lah pada saat ibu hamil. Saya berikan 5 menit, nanti kita kelompok akan mempresentasikan depan untuk stimulasi apa yang diberikan. Baik, saya persilakan dulu 5 menit dulu. Dipersilakan. Baik, sudah Ibu? Baik, semua dipegang ya jawabannya ya. Semua dipegang. Baik, saya akan menyebut sini kelompok 1 nanti maju perwakilannya untuk mempresentasikan apa aja stimulasi apa yang diberikan pada saat umur 1 sampai 3 tahun. Baik, kelompok 1 dipersilakan. Apa? Mengelus-elus atau dielus-elus, itu bagus. Oh, berarti stimulasi yang diberikan di rumah itu mengelus-elus ya, dielus-elus umur 1 sampai 3 tahun. Oke, baik, sangat bagus ya. Kelompok 2. Kelompok 2 apa? Ayo maju perwakilannya. Oh, mendengarkan musik. Oke. Musik seperti apa ini? Ini banyak musiknya nih, karaoke ya. Nah, tapi saran saya tadi seperti yang saya katakan, tidak boleh ketika hamil tidak boleh musik-musik yang keras, ya, yang adu-aduan ya. Karena kenapa? Akan terganggu janin dalam perut ibu. Baik, dan satu lagi Ibu ya, satu lagi stimulasi cahaya untuk mengasah penglihatan ibu, itu sangat penting ya. Ibu-ibu, stimulasi cahaya itu sangat penting karena di umur 4 sampai 6 bulan itu sangat panca indera yang ada di dalam perut ibu itu sudah terbentuk ya. Baik, kelompok C yang umur 7 sampai 10 bulan. Ya, sama saja ya, mengurus juga ya, wajib. Di sini memang betul semua. Sebelum saya jelaskan, kita berikan apresiasi dulu ya semua atas jawaban ibu-ibu ya. Tepuk salut. Salut. Baik, terima kasih ibu-ibu. Bahwasanya stimulasi itu hendak diberikan secara rutin selama kehamilan atau janin. Karena kenapa? Supaya anaknya nanti bisa cerdas dan sehat dan tidak stunting. Semua ibu-ibu sangat betul jawabannya tadi. Bahwa stimulasi seperti itu, seperti mengelus-elus, mengajak keluar, memperdengarkan suara-suara bunyian, mungkin bunyi-bunyian burung, bunyian apalah, musik, tapi yang halus ya. Supaya nanti anak ketika sudah lahir dia sudah siap dan sudah bisa beradaptasi. Itulah fungsinya stimulasi. Dan sini saya akan simpulkan bahwasanya ibu-ibu semua, stimulasi adalah kegiatan memberikan rangsangan kepada janin dalam kandungan, baik berupa suara, cahaya maupun sentuhan. Merupakan stimulasi yang dapat dilakukan ayah dan ibu kapan di mana saja. Nah, stimulasi itu tak terbatas waktu, bisa ayah, bisa ibu, bisa juga keluarga terdekat. Jadi ayah dapat memberikan stimulasi berupa suara, cahaya dan sentuhan kepada janin saat berada di dekat ibu hamil. Baik ibu ya, materi kita yang saya paparkan pada hari ini, dan ibu-ibu semua sudah paham. Nah, kalau nanti belum paham nanti bisa didiskusikan kembali ya. Dan di sini itu janji dirinya ya, janji dirinya itu silahkan dicatat janji dirinya hari ini apa, mau berkomitmen apa, mau dilakukan apa, sehingga bisa nanti ke depan bisa di rumah nanti atau lepas dari sini bisa dilaksanakan. Tapi harapan saya pertemuan-pertemuan seperti ini merupakan wadah kita untuk bertukar pikiran, bertukar pengalaman, mencari pengetahuan ya. Di sini harus ibu-ibu peran aktif, kami juga, dan itu janji dirinya harus dilaksanakan karena
untuk itu semua kebutuhan ibu di rumah, salah satunya untuk menghindari namanya penyakit stunting. Baik, terima kasih. Di sini mungkin itu saja yang ingin saya paparkan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua atas peran aktifnya, mulai dari tanya jawab sampai mengikuti proses pertama, pertengahan hingga akhir pertemuan ini, dan tentunya memberikan umpan balik kepada pendamping. Dan saya pun sangat bangga peran aktif ibu-ibu semua. Berarti di sini sudah meningkat pemahamannya. Jadi di sini saya mengundur diri. Terima kasih semuanya. Yahoo. Semoga ketemu bulan depan seperti biasa. Sehat selalu. Yahoo.